Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulul mas'alah halaman 23 garis bawah. Permasalahan yang terakhir meneruskan dari yang kemarin. Idza qila ma taqul min haula'il ladina nabadu yawmal madahibul arba'ah. Apabila kita mendapatkan pertanyaan, apakah orang-orang yang meninggalkan madahibul arba'ah wa zamu annahum mujtahiduna istihadan mutlaqan fil masail diniyah, dan mereka menyangka bahwa dirinya ini sudah mampu untuk menjadi mujtahid. Jadi dia tidak mau mengikuti 4 mazhab yang sudah berlaku, tapi dia ingin menggali dari sendiri dari Al-Quran dan hadis yang mereka pahami. Wa annahum lam yatamassaku fi dinihim illa bil Quran wal ahadits an-nabawiyyah. Mereka mengambil dalil hanya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi orang yang seperti ini secara akidah sudah cukup apa belum? Jadi dia tidak mau mengikuti Imam 4, ada Imam Syafi'i dan seterusnya. Dan dia tidak mau mengikuti Maturidiyah dan Syafi'iyah. Jadi setiap permasalahan dia mengandalkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang mereka pahami. Padahal kalau kita tahu bahwa istinbatul hukmi, bahwa penggalian dalil itu bukan hanya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ada namanya ijma', ada namanya qiyas. Jadi ijma' ini yang perlu. Nah, mereka ini orang-orang yang mengaku sebagai mujtahid, dia meninggalkan ijma' dan qiyas. Jadi meninggalkan kesepakatan-kesepakatan ulama terdahulu. Maka kita jawab innahum qaumun hayar fi amri dinihim. Jadi mujtahid atau istihad yang mereka alami ini tidaklah cukup. Jadi sangat tidak cukup. Bahkan dikatakan oleh Syekh Fadl, innahum qaumun khayar. Mereka lah ini adalah umat-umat yang bingung. Jadi dia tidak mau ikut, sedangkan dirinya sendiri tidak mampu melahirkan dalil sendiri. Ya, jadi diperintahkan untuk ikut nggak mau, disuruh jalan sendiri nggak bisa. Ya, akhirnya mereka bingung. Tatoribu aqwalahu, dan ucapan-ucapan mereka ini itiraf. Itiraf ini kalau bahasa kita tidak konsisten. Wa tazalzal aqdamahum la yastaqirruna ala syai'in. Dan kaki-kaki mereka ini tidak bisa berdiri dengan tegak. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai pegangan yang kuat. Jadi dia cuma mengandalkan dalil yang mereka pahami. Dia tidak mau berpegangan dengan madzhabul arba'ah. Dia tidak mau mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sedangkan pemahaman mereka ini belum memadai. Jadi belum mempunyai pemahaman yang kuat, tidak mau ikut kepada orang yang mempunyai pemahaman yang kuat. Tasabun jami'an wa qulubuhum sabbah. Jadi ketika kita ini mengira bahwa mereka itu mempunyai kekuatan yang sangat hebat, kita menganggap kelompok mereka ini kelompok yang hebat, tetapi kenyataannya tidak. Qulubuhum sabbah. Hati mereka ini sata itu apa ya bahasanya?
berbeda-beda itu artinya masing-masing dari mereka itu mempunyai kepentingan masing-masing. Jadi di antara mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Jadi enggak ditujukan untuk mencapai sebuah kebenaran. Yad'una al-istimah wa laysu min ahli. Dia ini mengaku sebagai seorang yang mustahid, dia mengaku mampu untuk beristihad, padahal wa laysu min ahli. Dia ini sama sekali tidak mampu dalam beristihad. Yungkiruna taqlid wa hum madluluna bihulli ya'bawna taqlid al-a'immah. Kemudian bagaimana dia menjawab segala istihad, dia menjawab segala permasalahan mereka dengan sekedar istihad yang dia mampu. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, dia ini menjawab sesuai dengan kemampuannya saja. Padahal permasalahan yang mereka hadapi ini sudah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Ya, jadi ini kelompok-kelompok yang baru memang kebanyakan seperti ini. Jadi dia pede dengan pendapatnya sendiri, sedangkan kepedeannya sendiri ini dirinya ini belum sesuai dengan kapasitas. Fara'atak yati'adil madhabil arba'ah hijaban bainahum wa sitran muni'an min ahwa'ihi. Falamma ra'aw dzalika rufuduha bil kulliyah tawassulan bidzalika. Jadi alasan kenapa dia tidak mau mengikuti madzhabul arba'ah, dia tidak mau mengikuti istinbatul hukmi Imam Syafi'i dan kawan-kawan, karena dia ingin mengendalikan hukum itu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Jadi kalau dia seumpama kalau saya mengikuti Imam Syafi'i ini kayaknya benar, jadi saya harus mencari dalil yang sekiranya itu tidak berat untuk saya. Jadi orang-orang seperti itu banyak sekali. Wahum fi wadin wa nahnu fi wadin akhar. Ini dalam redaksi kitab ini ada yang salah ya, yaitu baris nomor 5 dari bawah di kalimat terakhir wahum fi wadin wa nahnu fi wadin akhar. Itu wa nahnu. Jadi setelah mereka tidak mempunyai keinginan untuk mengikuti salah satu madzhabul arba'ah, sehingga mereka melepaskan diri secara sepenuhnya dari madzhabul arba'ah itu. Jadi seumpamanya gini, madzhabul arba'ah sudah membuat peraturan yang pas, peraturan yang sudah sesuai dengan dalil Al-Quran hadis. Nah, kelompok ini tidak mau mengikuti peraturan yang sudah dibuatkan oleh madzhabul arba'ah, sehingga mereka membuat peraturan sendiri. Padahal peraturan mereka ini justru masih jauh di bawah standar syariat. Nah, amma ulai mustahiduna fi khilli riqqati taklif. Jadi menurut saya Abdul Fadl, mereka ini hanya mengikuti apa yang mereka senangi. Wa qalu nahnu ahrarul hukum. Dan mereka ini adalah orang yang mempunyai kebebasan berakal. Kalau bahasa kita kebebasan berpendapat. Jadi kalau kebebasan berpendapat dalam masalah furu'iyah hukum itu boleh. Tapi kalau masalah dasar-dasar hukum tidak boleh. Jadi kalau ada pendapat Imam Syafi'i mengatakan dalam wudhu itu cukup dengan masuk, cukup dengan mengalirkan air. Ya, kalau Malikiyah mempunyai pendapat bahwa wudhu itu harus selain air itu dialirkan harus ada dalga, harus ada menggosok. Nah, ini pendapat-pendapat seperti ini boleh karena masalah furu'iyah. Kemudian ada pendapat yang lain, semua dia tidak mau mengikuti pendapat Syafi'i dan tidak mau mengikuti pendapat Maliki. Dia membuat pendapat yang lain dengan alasan kebebasan berpendapat.
Wudhu itu nggak harus gitu. Jadi wudhu harus sesuai dengan cara sendiri. Ini tidak boleh. Ya, jadi harus dalam koridor madzhabul arba'ah. Jadi tidak boleh semuanya orang terus mengandalkan pemikiran-pemikiran mereka untuk menolak hukum-hukum syariat yang sudah ditetapkan oleh madzhabul arba'ah. Afdal bihim dzalika ila istiba'ati ba'dil muharram. Jadi mereka ini banyak yang memubahkan atau melegalkan perkara-perkara yang sebelumnya ini diharamkan. Jadi asalnya diharamkan kemudian dibuat boleh, atau asalnya perkara yang sunnah kemudian dibuat menjadi haram. Nah, ini banyak yang jadi dilakukan oleh kelompok-kelompok lain. Jadi kalau kita ziarah kubur sunnah, kemudian mereka berpendapat, wah ziarah kubur itu tidak boleh. Bahkan mereka berpendapat seperti itu juga mempunyai dalil hadis. Jadi mereka orang-orang seperti ini mencetuskan hukum pun ketika berselisih dengan kita, mereka juga mempunyai dalil hadis. Dengan kita tidak ada. Lah mas, katanya kok ziarah kubur itu sunnah, dalilnya mana? Tidak tahu. Pokoknya kata bahasanya sunnah. Ini repotnya kita seperti itu. Sehingga ketika kita beradu argumen dengan mereka, kebanyakan dari kita ini, jadi mereka itu mengharamkan ziarah kubur, seumpamanya dia itu juga berlandasan hadis. Kalau di sini ada, di sarangnya ada berlandasan. Jadi Nabi itu di situ hadisnya Nabi itu melarang untuk nyancang itu loh. Bahasa Indonesia nyancang itu loh. Mengikat ya, mengikatkan. Mengikat untanya di 3 masjid ini. Jadi Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Ini dijadikan jalur oleh mereka. Wah, ini tidak boleh ini. Orang bepergian ke sana tidak boleh. Jadi dia itu menimbulkan sebuah hukum, dia mencetuskan hukum juga berdasarkan dalil. Bukan kok semata-mata melalui pendapat mereka. Nah, kesalahan mereka, dalil hadis ataupun Al-Quran mereka pahami sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi dia tidak menggunakan ukuran-ukuran pemikiran para ulama-ulama salaf. Jadi sesuai dengan pemikiran mereka. Jadi kalau ada dalil yang kira-kira itu kok dalam hatinya dia seret, dia senang, wah ini dibuat terus. Kalau ada Al-Quran yang tidak sesuai dengan pemikirannya, ditinggalkan. Ini bahaya sekali. Watarkil wajibat, dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Watahrimi ba'dil mandhubat, dan mengharamkan sebagian perkara yang sunnah. Fastar salu fisawat istirsal bahai fil musibat illam yalik bihim ayyukal innahum ibahi. Kalau dahulu orang-orang seperti ini dikatakan namanya sekte Ibahiyun. Ibahiyun itu berasal dari kata mubah. Mubah itu artinya boleh. Berarti kelompok-kelompok ini pokoknya sedikit-sedikit boleh. Jadi gampang memperbolehkan sesuai dengan kehendak mereka. Jadi sesuai hati mereka. Ini hati mereka mempunyai keinginan, ya boleh dari itu, meskipun suatu perkara yang haram. Fa'asbaha al-asma bihim ayyuqala annahum hasawiyun. Jadi mereka mempunyai keserupaan dengan suatu kelompok yang bernama Hasawiyun. Nah, Hasawiyun itu apa? Hasawiyun menurut Syekh Taqiyuddin As-Subki fahiya ta'ifatun radilatun juhal yang tasifuna ila Ahmad wa Ahmad mubarakun minhu. Jadi kelompok Hasawiyun adalah sebuah kelompok orang-orang bodoh yang hina, yang mana mereka ini menisbatkan dirinya mengikuti kelompok Ahmad bin Hanbal. Jadi Hasawiyun itu mengaku dirinya mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada banyak sekali perbedaan.
Bahkan wa Ahmad mubarra'un minhu. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri justru tidak mengakui bahwa Hasawiyun adalah sebagian dari kelompok mereka. Jadi seumpama dia mengaku sebagai muridnya Imam Hanbal, padahal Imam Hanbal sendiri tidak mengakui dia sebagai muridnya. Wasababu nisbatihi ilaihi. Ini kalau kita baca sejarahnya Ahmad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada waktu itu sudah mendapat tekanan yang sangat besar. Bahkan beliau sampai di penjara. Jadi beliau itu ketika pada masa kepemimpinan Khalifah Ma'mun. Jadi Khalifah Ma'mun itu mempunyai ayah namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini terkenal pemimpin yang masih berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini kemudian Harun ar-Rasyid meninggal, diteruskan kepemimpinannya oleh anaknya yang bernama Ma'mun. Nah, Ma'mun ini mempunyai guru namanya Abu Hudel al-Allah, yang mana gurunya ini seorang tokoh Mu'tazilah. Nah, ini bahaya. Ya, kadang ayahnya seorang tokoh Ahlus Sunnah, karena anaknya ini berguru kepada orang yang Mu'tazilah. Akhirnya si Ma'mun ini atau anaknya Harun ar-Rasyid ini meninggalkan ajaran orang tuanya. Jadi dia mengikuti pendapat gurunya yang bernama Abu Hudel al-Allah. Karena pada waktu itu dalam permasalahan, kalau tidak salah, masalah Al-Quran. Jadi Imam Abu Hanifah itu bersikeras, dia mempertahankan pendapatnya bahwa Al-Quran ini bukan makhluk. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi kalau kita tahu kalamun qadimun la yumal sama iya kan. Jadi Al-Quran itu kalam qadim, ya bukan makhluk. Padahal dalam sekte Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi gara-gara Al-Quran yang satu mengatakan makhluk, yang satu tidak. Ini merembetnya ke akidah. Jadi sampai pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal ini sampai dipanggil oleh Khalifah Ma'mun. Jadi bagaimana caranya Imam Ahmad bin Hanbal ini lepas dari keyakinannya? Karena pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal juga mempunyai pengaruh yang sangat besar. Wah, ini kalau Imam Ahmad bin Hanbal sampai pengaruhnya melebar sehingga pengikut saya mengikuti Ahmad bin Hanbal, wah ini kacau. Jadi keinginan Ma'mun pada waktu itu ingin merusak dominasi Ahmad bin Hanbal. Jadi dia ingin melebarkan sekte Mu'tazilah. Sampai pada waktu itu Khalifah Ma'mun meninggal, digantikan lagi oleh saudaranya yang bernama Al-Mu'tasim. Dan Al-Mu'tasim ini malah keras lagi. Jadi Al-Mu'tasim ini punya ideologi yang sama dengan Ma'mun. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil, disiksa, dipenjara sampai dipenjara. Sampai ketika Al-Mu'tasim ini wafat, kemudian Al-Mu'tasim diganti oleh anaknya yang bernama Al-Wasit, anaknya pajunya. Adiknya yang bernama Al-Wasit. Nah, Al-Wasit ini juga Mu'tazilah, tapi sedikit longgar. Jadi kata Al-Wasit ini. Jadi Ahmad bin Hanbal itu dibebaskan, tapi Al-Wasit berkata, ya sudah, sampeyan jangan mendekat ke wilayah saya, dan sampeyan jangan menyebarkan ajarannya. Al-Wasit berkata seperti itu. Jadi Ahmad bin Hanbal ini ulama yang banyak banyak bertemu dengan khalifah. Jadi dia beberapa periode khalifah beliau masih hidup. Jadi Ahmad bin Hanbal itu umurnya sampai sepuh masih hidup. Jadi termasuk 4 madhab yang sampai sepuh ini namanya Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika di khalifah sampai Al-Mutawakkil. Khalifah itu presiden, ya. Presiden sudah berapa periode? Jadi mulai Harun, Ma'mun, kemudian Mu'tasim, Wasik, dan Mutawakkil. Nah, ini sampai kepada Khalifah Al-Mutawakkil.
Dan Al-Mutawakkil ini mempunyai paham Ahlussunnah wal Jamaah sehingga Ahmad bin Hanbal ini dibebaskan kembali. Sampai seperti ini. Wasara al-muta'akhir wa sababu nisbatihim ilaihi annahu qala fi daf'il mu'tazilati wa sabata bil minnati radhiyallahu anhu. Kenapa mereka ini ditolak sebagai pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal? Karena Hasawiyah ini banyak sekali amalan-amalan mereka ini yang dinisbatkan pada tokoh-tokoh Mu'tazilah. Jadi pada waktu itu cuma terfokus pada Mu'tazilah Syiah. Jangan kita sekarang tidak, banyak sekali. Ada golongan ini, ada golongan yang galak, ada yang golongan pokoknya KBB enggak, ada golongan yang pokoknya sudah tambah kompleks sekali. Wa mazalu min hina nabahu mustajallina laisa lahu ra'sun wala man yunadu. Sedangkan kelompok-kelompok Hasawiyah ini, mereka ini sebenarnya tidak punya pemimpin. Mereka ini tidak mempunyai imam mustahil. Jadi kalau kita mengetahui Mu'tazilah itu tidak ada tokohnya. Ada tokohnya tapi tidak sebesar tokoh-tokoh Ahlussunnah. Jadi masih jauh di bawah standar Ahlussunnah. Wa afsadu i'tiqadu jama'atin syuhudan min as-salfiyyah wa ghairihi wa la siyama min ba'dil muhaddisin naqasat uqulahu. Jadi ketika mereka memahami, mereka mengatakan bahwa dirinya ini ahlul hadis, tentu sangatlah tidak benar. Karena apa? Karena seorang muhaddis ini banyak sekali tahap-tahap yang harus diperhatikan. Jadi muhaddis itu bukan sekedar orang yang memperdalam hadis, bukan. Tapi ada banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Dan orang-orang orang-orang Hasawiyah ini sama sekali tidak masuk dalam kategori muhaddis. Nah pada waktu itu karena Abdul Muhaddis. Jadi di Misko, di Damaskus, di Syria, di Damaskus pada waktu itu ada seorang tokoh alul hadis yang sangat besar, namanya Ibnu Asakir. Sampai Ibnu Asakir pada waktu itu melarang para kelompok-kelompok Hasawiyah untuk mengikuti dalam kajian hadisnya. Jadi Hasawiyah ini mengaku ahlul hadis. Jadi mereka mengaku kelompok yang memegang erat hadis. Sedangkan pada waktu itu ada seorang tokoh yang sangat besar Ahlussunnah wal Jamaah namanya Ibnu Asakir. Nah, Ibnu Asakir ini tidak mau diikuti oleh mereka. Wah, ini sok-sok oleh ngaji aku. Dia kemudian mengeluarkan pendapat dinisbatkan kepada saya. Ini bahaya lagi. Jadi sampai Ibnu Asakir menolak kelompok Hasawiyah ini untuk ikut dalam kajian. Jadi semuanya seperti ini. Ada kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada kelompok lain yang ingin mengikuti. Wah, ini ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan dia setelah mengikuti kajian kemudian mengeluarkan pendapatnya dinisbatkan kepada Ahlussunnah itu. Atau ada kemungkinan lain dia ini sebagai penyusup. Nah ini Ibnu Asakir tidak mau seperti itu. Jadi oleh Ibnu Asakir kelompok Hasawiyun ditolak untuk mengikuti kajian. Wa kanu mustadillin. Dan kesesatan itu semakin tampak sampai pada abad ke-7. Summa ja'a fi akhiril mi'ah as-sabi. Sampai pada abad ke-7 di situ ada seorang tokoh namanya Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Taimiyah nanti adalah cikal bakal aliran Wahabi. Jadi Ibnu Taimiyah lahir pada tahun 661 Hijriah.
661 Hijriah. Ini Ibnu Taimiyah ini seorang tokoh yang diketahui sangat cerdas. Jadi mempunyai kecerdasan yang luar biasa, tetapi walam yajid sayyifan yahdi. Jadi karena dilatar belakangi oleh kecerdasannya dan dia tidak mendapatkan guru yang mampu menunjukkannya, sehingga dia berani sekali untuk menentang Tuhan. Nah, jadi ini kita ini pelajaran juga buat kita. Jadi orang yang seperti Ibnu Taimiyah sebenarnya orang yang sangat hebat, orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang hebat, tapi dia tidak didampingi oleh guru yang hebat. Jadi dia hanya sekedar belajar. Ya, jadi gurunya ini tidak jelas, gurunya yang mana itu tidak jelas Ibnu Taimiyah. Ini bahaya juga bagi kita. Seorang kita ini terus sebagai anak yang cerdas tapi tidak didampingi guru. Ini juga bahaya. Artinya apa? Ketika kita ini kok banyak mengandalkan pemikiran-pemikiran kita, kadang pemikiran itu juga dapat menjauh. Wa yajibu umuran ba'idah fa bi jasaratihi yaltasimuha faqala bi qiyamil hawadis bidatir rabb subhanahu wa ta'ala inna wa ta'ala ma zalafai. Ini termasuk salah satu kesesatan Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah ini jisim. Allah ini jisim. Jadi Allah itu yang mempunyai tangan seperti tangan kita. Allah itu mempunyai wajah seperti wajah kita. Itu kata Ibnu Taimiyah berdasarkan analogi mereka. Wasaqal asa wa waswasa aqaidal muslimin. Wa qala inna safar isyaratin nabi maksiyah. Nah ini ya baris ke berapa ini? Baris ke-7. Ya ini pendapat Ibnu Taimiyah bahwa kita berkunjung, kita berziarah ke makam Nabi ini termasuk maksiat. Ya ini dulu. Ya jadi kita kok ziarah ke makam Nabi, ziarah ke makam sahabat, ini menurut Ibnu Taimiyah maksiat. Kalau kita enggak ini, kalau kita ziarah berkah. Jadi kalau kita pikir juga, ya kenapa kok ini di luar pembahasan masalah akidah? Ya ini sudah sunatullah. Ya kita husnuzon kepada Allah sebenarnya. Ya jadi kenapa di sana di Arab itu kok banyak sekali yang berpaham Wahabi? Karena di sana itu Wahabi itu orang yang anti berkah. Jadi memang sunatullah seperti itu. Kenapa di Indonesia saja kemudian yang di sana ini yang Ahlussunnah? Nah, seandainya kok di sana di Arab ini kok banyak sekali Ahlussunnah, ini juga akan menimbulkan masalah tersendiri. Artinya apa? Oh, kalau di Indonesia itu ngambil airnya air di Makom Wali itu biasa. Ya, terusan ngambil di Bali, terusan masalah kita mengambil keberkahan di Bali. Kita melakukan apa di Bali. Nah ini kalau terjadi di sana apa ini? Bahaya. Kemudian ada Husnul ngambil batu yang ada di makamnya Nabi Cak buat berkah. Ya, ini nanti habis ini. Nah untungnya kalau di sana orang-orang yang tidak percaya dengan keberkahan. Jadi kadang kalau kita ziarah di Bali, banyak ada yang mengambil tanahnya dibuat keberkahan. Buat tifaqul ulama. Dan sampai pada akhirnya Ibnu Taimiyah ini dipenjara sesuai dengan kesepakatan ulama-ulama yang masih berpegang teguh terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Wattafaqal ulama ala habsihi al-habsa at-tawil. Jadi sampai dipenjara dalam waktu yang lama. Bukan hanya dipenjara saja, wa mana'ahu minal kitab, dan dia ini dicegah, dilarang untuk menulis kitab yang mana kitab itu menyebarkan ideologi-ideologi mereka. Jadi dilarang.
di penjara ya, kemudian ojo sampai dia ini menulis kitab nanti bisa menularkan ideologi ini pada orang lain. Jadi kalau kita ini ada orang yang bagi-bagi kitab, ini juga harus waspada kadang. Nah, ini sosok ini kitabnya ini nanti mengajarkan yang tidak baik. Ini bahaya. Apalagi kalau kita tahu di tempat-tempat minoritas. Ini pengalaman saya punya pengalaman dari teman. Jadi orang yang di daerah-daerah minoritas itu orang-orang Islam, dia diajarkan pertama di akidah dulu. Jadi pertama itu mereka diajarkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi diajarkan kerukunan, diajarkan akhlak yang baik, diajarkan tabiat-tabiat yang baik. Akhirnya bagaimana? Orang Muslim yang tidak mempunyai fondasi yang kuat akan mempunyai rasa kagum kepada mereka. Wah, jadi wong kaya apian, suka menolong. Wong kaya setengah juga bersama di masjid. Nah, akhirnya orang-orang yang tidak mempunyai fondasi-fondasi yang kuat akan tertarik mengikuti aliran-aliran mereka. Aliran mereka baik ya, jamaah terus, ya, mengajak jamaah. Ya ini dulu. Nanti ketika kita sudah masuk dalam perangkap mereka, nah ini poin ini. Jadi baru kita diajarkan akidah sesuai dengan akidah mereka. Jadi awalnya kita diajari yang baik-baik dulu. Jadi yang mereka kita anggap baik dikeluarkan pada kita. Jadi kita sudah tahu itu baik, tapi kita belum melakukan. Sehingga kita kagum dengan mereka. Wah, aku sih harus sunnah kayak bisik, gak tahu jamaah terus. Karena sih hijrah-hijrah ini langsung jamaah terus. Masalah seperti itu. Kemudian karena tertarik, kemudian senang. Nah, ketika senang ya kita dikasih masukan-masukan sesuai porsi mereka. Summahan dasa min ashabi. Kemudian Ibnu Taimiyah terkuat bahwa meskipun beliau ini di dalam penjara, ternyata beliau juga menyebarkan ideologi-ideologi mereka lewat orang dalam. Jadi dia mempunyai anak buah dan anak buahnya itu diperintahkan untuk menyebarkan ideologi Ibnu Taimiyah. Yang mana radda fiha alal Asy'ari wa ghairihi min a'immati sunnah. Dan mereka ini menolak ajaran Imam Asy'ari dan lain-lainnya, termasuk menolak paham Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ja'alahu jahmiyatan. Dan dia menyusup dalam kelompok yang namanya kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah itu siapa? Kelompok yang di situ dipimpin oleh Jahm bin Safwan. Ada namanya kelompok Jahmiyah. Ya, di bawah pimpinan Jahm bin Safwan. Fawajadat hadhil qasidah. Wasyadatu ala dalika wa yahmul awam ala takfiri kulli man siwahu wa siwa ta'ifatihi. Nah ini ajaran-ajaran yang yang masih eksis sampai sekarang. Jadi wasyadatu ala dalika wa yahmul awam ala takfiri kulli man siwahu. Jadi mereka itu menarik orang-orang yang awam. Orang-orang yang awam itu bagaimana? Orang-orang yang belum mempunyai fondasi akidah yang kuat. Jadi sasaran-sasaran mereka, sasaran kelompok Ibnu Taimiyah, sasaran kelompok Jahmiyah, ini orang-orang yang masih belum paham betul tentang akidah Islam. Nah, bagaimana kalau orang itu belum memahami betul? Tentu ketika menjadi sasaran utama mereka ini mudah sekali. Jadi wa hamalal awam ala takfiri kulli man siwahu wa siwa ta'ifatihi. Sehingga menjadikan orang awam itu orang yang mengkafirkan kelompok selain kelompoknya. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam, orang yang baru orang yang baru mengenal Islam, diajarkan kelompok seperti ini. Nah, ajarannya apa? Yaitu takfiri kulli man siwahu. Dia mengkafirkan kelompok selain kelompoknya. Jadi selain kelompok mereka dianggap kafir. Wasiwa ta'ifatahu.
Kalau tidak golongannya ya salah. Fahadi salah satu umur wa hiya mujami'un ma tadammanatu hadhil qasidah. Wa awalan min as-sulasi haram. Kemudian ada lagi pembahasan yaitu tentang ilmu kalam. Jadi mereka itu selain berlandasan dengan Al-Quran dan hadis, mereka juga berpedoman dengan ilmu kalam mereka. Jadi ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu masih kalam itu berarti berbicara. Artinya bagaimana? Dia itu masih berorientasi pada akal pikiran mereka untuk bahan apa yang mereka ucapkan. Jadi apa yang mereka ucapkan itu masih sesuai dengan orientasi pikiran mereka. Jadi dia tidak mau mengikuti ulama-ulama yang sebelumnya. Jadi ada ulama sepuh dikarani, wah ulama ini sesat. Ya, banyak sekali anak-anak yang seperti itu. Ya, jadi ada kiai besar, wah kiai ini sesat. Ya, ada tokoh-tokoh jauh, wah ini beliau ini sesat. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini banyak. Jadi kelompok seperti ini itu sudah ada sejak dahulu. Sejak Ibnu Taimiyah sudah ada seperti ini. Dan ini diramalkan oleh Mbah Fadl, difirasatkan oleh Mbah Fadl bahwa akhir zaman juga muncul kelompok seperti ini yang sangat banyak. Jadi di sekeliling kita, ya. Kalau besok-besok kita ketemu dengan orang-orang yang habis ada Mas Tri di rumah ini harus dipel semua ini, najis nih. Ada kelompok yang seperti itu ya. Ini sama seperti ini. Makanya habis ketemu Mas Pri salaman harus dicuci 7 kali. Ada kelompok yang seperti itu. Ini dia mempunyai pemikiran seperti itu karena mereka ini menganggap bahwa kelompok yang lain adalah kelompok yang salah, kelompok yang kufur, kelompok yang tidak Islam. Mereka menganggap orang yang Islam yang tidak sesuai dengan Islam mereka ini kelompok Islam yang najis. Ini parah sekali, itu dari mana? Juga nih. Waqat qala sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Nabi, idza qala al-muslim li akhihi ya kafir faqad ba'a bidan ihdan. Dan telah lama disabdakan oleh Nabi bahwa apabila seorang muslim mengatakan muslim lain ini kafir. Jadi ada orang muslim mengatakan saudaranya muslim ini kafir, ya kafir. Faqad ba'a biha ahli. Bahwa orang yang mengatakan ini adalah orang yang kafir sendiri. Kata Nabi seperti itu. Jadi kalau kita ada kelompok yang mengatakan wah ini muslimnya salah, ini apa namanya? Ini kafir. Ya, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Nah, ini yang kafir sendiri seperti itu. Wa darurat aujabat ba'da man kafarahu muslim. Wal hadis iqtada annahu yaqulu biha idahuma fa yaqulu qa'il wal ladzi ba'in tadi. Walau yazal madhab Ahmad bin Taimiyah. Jadi setelah muncul pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah atau madhab Ibnu Taimiyah, kemudian sudah meluber luas di daerah Arab, kemudian muncul lagi pada abad ke-12, yaitu ada namanya tokoh bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ada tokoh bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya ini ada aliran Wahabi ini, kemudian mengklaim dirinya namanya aliran Wahabi. Jadi tokoh Wahabi itu siapa? Ya ini namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, setelah setelah paham Wahabi ini besar, setelah Muhammad bin Abdul Wahab ini menyebarkan alirannya, ini mengalami peningkatan yang sangat besar pada waktu itu. Karena apa? Karena Muhammad bin Abdul Wahab ini juga didukung oleh pemerintahan pada waktu itu.
Jadi didukung oleh pemimpin yang namanya Abdullah bin Saud atau terkenal sekarang yaitu Saudi. Saudi itu bukan namanya, asalnya itu bukan nama negara. Jadi nama presiden waktu itu namanya Abdullah bin Saud. Itu kemudian dikatakan Saudi. Nah ini awal penyebaran paham Wahabiyah besar itu di masa Abdullah bin Saud ini. Karena alamat Nabi Ibn Taymiyah wa zadahu umuran batilan jama'ah asyar kama dzakara Muslim. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Jamil Afandi bahwa kelompok Wahabiyah ini hampir mempunyai kesamaan dengan kelompok Ibnu Taimiyah. Tetapi kelompok Wahabiyah ini mempunyai 10 kebatilan yang lebih besar. Jadi kalau kebatilan di kelompok Ibnu Taimiyah masih sedikit, nah ini ketika kelompok Abdullah bin siapa namanya? Ya Allah. Muhammad bin Abdul Wahab. Ini justru tambah kesesatan di dalamnya. Yang pertama, kesesatan Wahabi itu bagaimana? Isbatul wajhi wal yadi wal jihati lil bari subhanahu wa ta'ala. Kesesatan Wahabi yang pertama yaitu bahwa Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah. Pokoknya Allah itu ya seperti kita, mempunyai wajah, mempunyai hidung dan macam-macam. Ya, ini kesesatan Wahabi yang sangat fatal seperti itu. Padahal kita tahu bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu mempunyai sifat yang pasti berbeda dengan sifatnya makhluk. Jadi kalau Allah punya tangan berarti Allah seperti kita. Ini jelas bertentangan dengan sifat wajib bagi Allah itu sendiri. Yang kedua yaitu taqdimun naqli alal aqli wa adamu ruju' ilaihi fil umur diniyah yakni al-istiqamah. Jadi lebih didahulukan dalil naqli daripada dalil akli. Jadi dalil naqli itu apa? Ada Al-Quran, ada hadis, itu dalil naqli. Kalau dalil akli itu rasional. Termasuknya ada namanya ijma' dan ada namanya qiyas. Itu masuknya dalam dalil naqli. Jadi kelompok Wahabiyah ini tidak mau menggunakan yang namanya metode ijma' dan namanya qiyas. Ini tidak mau. Yang penting Al-Quran dan hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Yang kedua, yang ketiga, nafyul ijma' wa inkari. Mereka menafikan ijma'. Dia tidak menganggap kesepakatan ulama. Alasannya bagaimana? Wah, ulama itu ya sama seperti kita. Seandainya mereka bersepakat pun masih ada kemungkinan dari mereka mempunyai kesalahan-kesalahan. Katanya seperti itu. Jadi kenapa kita mengikuti Imam Hanafi, Imam Syafi'i? Kalau Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu sama seperti kita. Belum tentu hukum yang dilahirkan oleh mereka ini hukum yang benar. Sama seperti kita, katanya seperti itu. Sehingga mereka ingin menjadi dirinya ini pencetus hukum sendiri. Wal khamis adamu jawazit taqlid lil mujtahidin min a'immati din wa takfir man qallata. Termasuk kesesatan pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab yaitu mereka mengkafirkan madzhabul arba'ah dan pengikut-pengikutnya. Jadi menganggap kafir orang yang mengikuti 4 madzhabul arba'ah. Jadi kalau menurut Wahabi kita ini semua kafir karena kita mengikuti Imam Malik. As-Safi yang ketujuh, yang seterusnya yaitu an-nahyu anit tawassul ila Allah Ta'ala bi rasul au bi ghairihi minal awliya was-shalihin. Wahabi sangat melarang tawassul. Tawassul itu apa? Tawassul itu apa?
Tawasul itu gini, tawasul itu maknanya perantara. Tawasul itu perantara. Artinya bagaimana? Ketika kita meminta kepada Allah, kita membutuhkan perantara. Ya sama ketika kita ini mempunyai maksud kepada pejabat. Kita mempunyai maksud kepada pejabat, ingin mengajukan proposal. Nah, ini kalau kita terus berangkat sendiri, membuat sendiri, ini sulit untuk real, ya, sulit untuk diterima proposal kita. Tapi kalau kita mempunyai tawasul, ya, mempunyai orang dalam, ya ini mudah. Sama seperti prakteknya doa. Jadi kalau doa mengandalkan diri kita sendiri, ini sulit doa kita didengar. Tapi kalau kita mengandalkan tawasul kepada para aulia, kepada para sholihin, ini mudah sekali ketika doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Kalau kita menerangkan bahwa hakikat kita mendoakan para sholihin, kita mendoakan para aulia, itu hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Jadi para ulama, para sholihin, para aulia itu tidak butuh doa kita. Jadi ketika kita mendoakan beliau, doa kita ini kembali pada diri kita sendiri. Jadi perhatikan guru saya waktu itu, kita berdoa kepada ulama itu sama saja kita mengisi dua cangkir. Ya, dua cangkir yang bawahnya dikasih apa namanya? Lepek. Lepek itu bahasa Indonesia apa? Lepek itu bahasa Indonesia. Masa udah ada? Ya? Ya, piring lah, piring ya. Jadi mengistilahkan guru saya seperti ini. Jadi orang yang tawasul, ya, orang yang tawasul, orang yang berdoa lewat orang-orang yang soleh, itu seperti halnya orang yang mengisi gelas. Yang satu gelasnya masih kosong, yang satu gelasnya masih penuh. Yang gelasnya masih kosong ini kita sendiri. Yang gelasnya masih penuh, yaitu para ulama dan para sholihin. Nah, bagaimana cara kita berdoa agar cepat terkabulkan? Yaitu dengan cara mengisi gelas yang sudah penuh, agar air itu segera tumpah. Ya, jadi air itu kalau sudah dipenuhi, kuali itu kalau sudah dipenuhi oleh amal-amal baik, tentu ketika kita mendoakan itu kebaikannya sudah jatuh pada kita. Berbeda ketika kita mendoakan diri kita sendiri, berarti seperti halnya gelas yang kosong, masih butuh doa yang sangat banyak untuk memenuhi sehingga air itu tumpah mengalir ke bawah. Jadi paham ya? Al-Asir tak sudah selesai. Belum. As-samin tahrimu ziyarati kuburil anbiya. Selanjutnya yaitu keharuman. Haram ini ya, haram. Haram berziarah kepada kuburnya para nabi dan para orang-orang soleh. Jadi kalau Ibnu Taimiyah tadi mengatakan bahwa ziarah kepada nabi itu hanya sebatas maksiat. Ya, jadi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ziarah nabi itu maksiat. Tapi kalau Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ziarah nabi itu sebuah keharaman. Jadi haram, berarti lebih berat lagi daripada maksiat. Nah, ini tidak boleh ziarah, tidak boleh. Atasnya takfiru min man khalafa bi ghairillah wa adahu musyrikan. Wal aksar takfiru man nadara li ghairillah au dabuhu inda marabitil anbiya was-shalihin. Jadi yang ke-9 dan yang ke-10, yang terakhir yaitu orang yang bersumpah dengan selain Allah wa adahu musyrikan. Wa adahu musyrikan ini dia tergolong orang-orang yang musyrik. Takfiru man nadara li ghairillah. Jadi kalau yang ke-10 yaitu orang yang bernadar selain atas nama Allah. Man nadara li ghairillah. Ini prakteknya gimana ya?
Ya, jadi dia berpendapat bahwa yang ke-9 tadi orang yang bersumpah dengan selain Allah ini termasuk orang yang kafir. Jadi bagaimana prakteknya? Dijelaskan oleh Zainuddin Al-Maribari bahwa bersumpah dengan selain Allah yang menyebabkan kekufuran dan kesyirikan adalah dengan niat mengagungkan selain Allah. Jadi kalau sesuai ajaran kita, ya, yang sumpah dengan menggunakan selain Allah itu yang sampai kafir, yaitu yang mempunyai niat mengagungkan selain Allah. Jadi kalau di Arab kita ada tradisi sumpah atas nama bapak saya, atas nama ibu saya. Itu juga dilakukan oleh sahabat-sahabat. Itu tidak apa-apa. Saya bersumpah atas kebaikan bapak saya. Jadinya seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau menurut siapa namanya? Menurut Wahabiyah ini tidak boleh. Ini syirik. Kalau menurut Ahlussunnah itu tidak apa-apa selama tidak ada pengagungan selain pada Allah. Jadi tetap diyakini Allah, hanya sebatas sumpah saja seperti itu. Wa sa'ada Muhammad hada ala idhari akibati as-sa'iyah Muhammad bin Sa'ud Amirul Ra'iyah. Nah, ini keberuntungan Muhammad bin Abdul Wahab pada waktu itu dalam menyebarkan ajarannya, yaitu didukung oleh pemimpin yang bernama Muhammad bin Sa'ud. Ya, Muhammad bin Sa'ud. Jadi King Sa'ud. King Sa'ud ini awal kita mengenal negara Saudi. Wa ilaihi nusiba al-muluk as-Saudi ba'da. Dan setelah kepemimpinan Muhammad bin Sa'ud, daerah itu dinamakan daerah Saudi. Saudi itu karena dipimpin oleh Muhammad bin Sa'ud. Kalau Wahabi tadi dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sumalayang lam yasir pada dzalika yadru li jarhi suruna madahi. Dan setelah itu di sana tidak ada tokoh-tokoh yang berani menentang. Ini repot. Karena ajaran itu sudah di backup oleh pemerintahan. Nah, jadi kalau ajarannya sudah di backup pemerintahan, ini kalau mau melawan ya sama saja melawan pemerintahan. Jadi sampai pada waktu itu kenapa Wahabi kok menjadi besar? Karena Wahabi mempunyai backing pemerintah. Jadi ulama-ulama salaf pada waktu itu sudah di blacklist dari pemerintahan. Jadi sudah banyak sekarang sudah diblok dari pemerintahan. Sudah dicoret namanya dari pemerintah, sudah diasingkan. Wala yazalu ma yaf'aluna dzalika fil qura wal bilad hatta yakumma ad-darar wal fasad. Nah, dari seperti ini ulama atau ajaran-ajaran Wahabiyah setelah itu sampai berkembang pesat di daerah-daerah, bahkan di desa-desa. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Fadl bin Abdul Syakur dalam akhir kitab. Jadi beliau sudah memprediksi dari awal bahwa besok ini ajaran Wahabiyah ini yang diserang kelompok-kelompok desa. Jadi orang-orang desa yang diserang, bukan orang-orang yang jadi lebih di desa pada itu. Ada di desa apa? Ya lumayan kota, ya sadar lumayan kota. Jadi yang diserang itu yang terpencil itu. Karena apa? Karena mereka itu mudah untuk mendapatkan pengaruh. Jadi kalau kita kan enggak, seandainya kita diberikan ajaran kepada mereka, kita masih banyak mempunyai potensi untuk menolak. Nah, kalau masalah kita ini mengaku Ahlussunnah tapi kita tidak mengetahui jalan Ahlussunnah, ini bahaya lagi. Sehingga ketika ada kiai Ahlussunnah memberikan ceramah pada kita iya saja manut. Sama halnya ketika kita mendengarkan ceramah dari kelompok lain, ya sama lagi manut. Ini bahaya. Karena tidak mempunyai pakem yang kuat dalam berkritik. Ini kuncinya kita setelah mempelajari kitab ini, kita bersama. Mari kita memperdalam akidah kita. Melalui apa? Melalui dalil-dalil yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi tidak mungkin kita kok mengaku Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita ini tidak mempunyai guru yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita mempunyai guru yang keyakinannya benar, tentu
kita mempunyai peluang sebagai murid, mempunyai keyakinan yang benar juga. Tapi kalau kita berguru pada orang yang salah, banyak di desa kita, sebagian desa kita juga banyak orang yang mengajinya itu lewat Roja TV. Roja TV ada, kemudian apa TV itu, ya channel-channel yang setiap harinya ini ngaji. Seolah-olah kalau kita pandang sekilas ini baik, daripada nonton sinetron, nonton ngaji. Ya, padahal di sela-sela ngaji mereka itu ada di situ hadis-hadis yang haram tahlil, haram lain-lain. Ini kunci mereka di situ. Ya, jadi mereka itu ingin menampakkan kebaikan dulu, kemudian di sela-sela kebaikannya mereka sisipkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Jadi wah, sekarang kalau nonton sinetron terus kalau nonton ngaji. Dengan gitu orangnya. Dia tahu yang ngajinya baik, yang tidak baik itu selain ngajinya. Kalau ngaji pasti baik, ada ngaji yang tidak ada. Yang tidak baik, ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi ini sudah selesai ya pembahasan dalam kitab Qawaidul Jamaah. Semoga kitab ini memberikan manfaat kepada saya semua, kepada Syekh Fadil As-Sinri wa Fatihah. Silakan yang mau tanya terakhir. Untuk yang mau tangkap Mas Pri, nggak apa Mas Pri? Nggak apa Mbak yang mau tanya? Ini Mas, saya mau tanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini runtutan dalam kitab ini dari kitab ini sesuai ya Mas? Maksudnya cerita dalam kitab yang pertama yaitu pada masa Imam Hambali ya, Ahmad bin Hanbal. Setelah itu muncul Ibnu Taimiyah, setelah itu Wahabi, setelah itu Saud ataupun yang disebut Saudi Arabia. Apakah itu memang awalnya dari situ ya? Iya. Pertama Imam Hambal. Ya, jadi imam pertama ya tadi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau seorang ulama yang menemui beberapa fase pemerintahan. Ya, jadi mulai dari Ar-Rasyid, kemudian anaknya yang bernama siapa tadi? Makmun. Sampai yang terakhir beliau menemui sebuah pemimpin yang kembali lagi kepada Ahlussunnah wal Jamaah yang bernama Al-Mutawakkil. Nah, setelah Al-Mutawakkil jaya dan kembali ke Al-Mutawakkil, kemudian muncul seorang tokoh yang bernama Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu dia sebagian besar ajarannya diadopsi oleh Wahabi. Nah, kemudian dengan Muhammad bin Abdul Wahab tadi ditambahin lagi, sehingga ada penjelasan di halaman tadi yang terakhir halaman 28 alinea kedua. Atasnya alinea kedua. Ya, jadi Syekh Jamil Afandi ini menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan Wahabiyah yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Termasuknya apa tadi? Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ziarah kepada Nabi perjalanannya ini kategori maksiat. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan haram. Ini urutannya seperti itu. Jadi Wahabiyah itu lahir pada kepemimpinan Raja Abdullah bin Saud. Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud. Kalau guyonan guru saya waktu itu ya, jadi memang sudah tepat ya takdirullah, kudratullah itu sudah tepat. Kalau di sana itu memang basisnya Wahabi, karena di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu kalau ketemu orang ahli tabaruk, kalau ketemu seperti kita ini repot, nanti diambil batunya kecil-kecil dijadikan barokah. Wah, ini jimat, ini batunya Ka'bah. Nah, kalau kita kan kadang punya anggapan seperti itu. Kalau Wahabi kan sama sekali enggak. Jadi ini termasuk ya semuanya ya
Kudratullah, semua takdirnya Allah seperti ini. Juga kok di sana katanya para nabi banyak, justru alirannya malah Wahabi dan seperti itu. Jadi kita ini alirannya malah apa yang mau tanya lagi? Monggo dari rekan ataupun rekanita mau tanya silakan. Tanya Mbak. Nah, ini kayaknya mau tanya Mbak. Mau tanya? Sudah ada yang tanya ya? Betul tanya. Sudah ya, saya kira Doa apa terus? Doa. Doa. Doanya doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu bima jalali wajhika azim sultan. Allahumma ij'al jami'ana hadha maqbula wa tafarraqna min farqan mas'ula wa la taj'al اللهم لا تجعلنا حين اليوم ولا فينا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه الا قضيته اللهم اجعل خيرا بما حبنا ونعوذ بك من شر ربنا آتنا اللهم بارك لنا فيما بقي في رمضان وباركنا في ليلة القدر يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام